Selamat pagi bagi Amang Inang, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-91 2022. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks renungan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat yang ke-8. Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang yang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. The Lord give sight to the blind. The Lord lift up all who are bent over. The Lord loves the godly. Demikian firman Tuhan yang berbahagia dan mereka yang memelihara dan mendengar firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan membuka mata orang buta. Kalau orang buta diberi kesempatan membuka matanya, mereka tentu bersuka cita. Karena selama ini mereka tidak bisa melihat bagaimana bentuk dan warna di sekitar mereka. Tapi diberi kesempatan melihat, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Itu berarti mata memiliki peran penting dalam tubuh kita. Yesus mengatakan bahwa mata adalah pelita. Itu berarti mata itu memiliki peran yang penting karena mata itu ternyata menjadi pelita tubuh. Dan pelita itu di dalam tubuh kita. Maka Yesus berkata, jika matamu baik, maka tubuhmu, tidak hanya tubuh, seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Itu berarti mata itu sangatlah penting karena membuat pelita dalam tubuh kita. Jadi jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu terang. Kalau dalam bahasa sini disebut jika matamu tunggal. Tunggal itu artinya sebenarnya baik. Tetapi sebaliknya jika matamu rusak, atau jika matamu rusak, sering dianalogikan rusak itu dengan jika matamu jahat, maka seluruh tubuhmu akan penuh dengan kegelapan. Ini yang perlu kita renungkan melalui teks hari ini. Jadi kalau Tuhan membuka mata-mata semua orang buta, ini pengertian yang perlu kita dalami. Karena banyak orang sekarang matanya terbuka, tetapi mata rohaninya buta. Ada banyak orang yang matanya terbuka, tapi mata rohaninya buta. Dan ini ditegur Tuhan sekarang. Dan orang-orang yang buta rohani, atau mata rohaninya buta, maka Tuhan hari ini akan membuka matanya, membuka mata rohaninya, supaya apa? Tubuhnya memiliki terang. Tetapi kalau matanya masih berlaku jahat, artinya mata rohaninya masih buta, maka seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegelapan. Mata secara fisik adalah pelita bagi tubuh, tapi juga bukan pelita bagi akal atau intelek kita.
Nah, nas hari ini hendak menjelaskan bahwa Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tujuannya ialah supaya orang-orang buta dapat melihat kemuliaan Allah di dunia ini. Jika kita belajar di Alkitab, berkali-kali dikatakan bahwa mata rohani kita dibuka dan sekarang kita dapat melihat. Jadi mata rohani kita ini terbuka, dibuka sehingga dengan jelas kita melihat apa yang harus kita lakukan. Maka tubuh kita menjadi terang dan mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Paulus ketika ditugaskan untuk memberitakan Injil, ditugaskan untuk membuka mata orang-orang buta, maka dia lakukan tugas itu. Artinya Paulus bukan berarti membuka mata orang yang buta itu, bukan. Matanya terbuka saya katakan tadi, tapi mata rohani tertutup atau buta. Itu yang Paulus mau buka. Mata rohani orang-orang itulah yang hendak dibuka oleh Paulus. Supaya apa? Supaya mereka mampu mengerti firman Allah. Ketika Paulus membuka mata rohani orang-orang percaya, maka orang-orang percaya itu mengerti firman Allah. Karena banyak orang sekarang punya telinga tetapi tidak mendengar, punya mata tetapi tidak melihat. Dan Paulus kala itu membuka mata rohani mereka supaya firman mereka dengar dan mereka mengerti. Makanya teks hari ini sebenarnya Pemazmur kan bukan hanya merujuk pada mata jasmani, tetapi dia merujuk pada mata rohani. Sama seperti Yesus juga bukan merujuk pada mata jasmani, tapi Yesus hendak membuka mata rohani supaya mendengar firman Tuhan. Paulus jika kita baca dalam Efesus 1 ayat 18 berkata, ia menjadikan, maksudnya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Itu Efesus 1 ayat 18. Jadi mata hati kita telah dibuka. Intinya dibuka secara rohani. Roh kita terbuka sehingga punya mata yang jeli, jelas. Melihat, membaca firman, mengerti firman, melakukan firman. Karena banyak orang tidak memahami Injil. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani. Saya ulangi, banyak orang yang tidak memahami Injil bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani. Maka perlu dibuka mata rohaninya supaya mereka memiliki penglihatan rohani. Mereka yang buta secara rohani, maka mereka tidak mengerti perkara-perkara rohani. Itulah Yesus ingin katakan kepada kita, yaitu untuk mengerti mengapa orang dapat melihat dan beberapa orang tidak dapat melihat. Mengapa seseorang dapat melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, sedangkan orang lain tidak dapat melihatnya. Orang tersebut tidak tahu apa yang begitu menggerakkan kita, karena ia tidak dapat melihat apa-apa. Artinya begini, orang yang mata rohaninya celik ya, terbuka, dia punya penglihatan rohani, maka dia akan mampu berdiri tegak, maka dia akan dikasihi Tuhan, maka dia akan bersukacita, bergembira. Karena apa? Matanya melihat jelas, maka tubuhnya menjadi terang, maka dia akan bersukacita. Jadi orang yang berpenglihatan baik akan membuat seluruh tubuhnya mengarah kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah terang, tentu dia akan melihat sang terang itu, yaitu Tuhan. Nah, makanya kita berharap orang Kristen yang mata rohaninya tidak buta lagi akan mampu melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga
Jika ada mata orang Kristen sekarang masih buta rohani, maka kita harap Tuhan membuka mata rohaninya melalui teks ini. Kalau Tuhan telah membuka mata rohaninya, maka dia akan mampu berdiri tegak. Berdiri tegak berarti dia mampu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Dia mampu menghadapi setiap pergumulan hidupnya. Karena dia sudah memperoleh kekuatan. Jadi berdiri tegak itu berarti kita kuat. Kita mampu menghadapi persoalan. Kita menyelesaikan persoalan kita. Dan ketika kita sudah mampu menyelesaikan persoalan kita, maka ingat Tuhan mengasihi kita. Karena itu bersukacitalah atas mata rohani kita yang terbuka. Sehingga setiap langkah kita menjadi terang di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa Tuhan membuka mata-mata rohani yang buta. Supaya kami memiliki penglihatan rohani yang baik. Sehingga tubuh kami seluruhnya menjadi terang. Langkah kami menjadi terang untuk memuliakan Tuhan. Mampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Horas, horas, horas.